Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kita di Pantai Ulele. Itu Pulau Sabang kelihatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mengulang lagi ini tentang masalah hutang piutang yang memang luar biasa ini, menyita perhatian, menyita energi, menyita semuanya. Mudah-mudahan kita ini bisa selamat dari hutang piutang. Saya dulu pernah punya guru, beliau itu seorang seorang dokter. Dokter itu dari Mesir. Waktu itu saya belajar dengan beliau itu tentang masalah Gharibul Quran dan Gharibul Hadis. Apa-apa yang aneh di dalam Al-Quran, maksudnya kalimatnya, apa-apa yang aneh di dalam hadis. Nah, itu beliau berkata di dalam sebuah syair bahasa Indonesia, terjemahannya, hutang itu bikin kita gelisah di malam hari dan bikin kita susah di siang hari. Susah karena takut ditagih sementara duit belum ada. Gelisah malam-malam gak bisa tidur mikirin udah bayar atau belum. Sebenarnya begini, sebenarnya kita berpikir ya, utang itu sebabnya gara-gara apa sebenarnya awal-awalnya. Coba kita pikir gitu loh. Kalau hidup kita hedon, apa aja dibeli, apa aja dibuat, apalagi main judi, nanti kita jadi orang malas dibuai harapan. Biasanya begitu. Nah, kalau bisnis, kita lihat dulu bisnis kita apa kecampur riba apa kagak. Kalau kecampur riba biasanya berkahnya nggak ada. Nah, maka dari itu kita berbisnis hati-hati juga. Jangan kita, nih coba jualan, coba dites. Jualan pakai modal boleh pinjaman, insya Allah tuh jualan bakalan tutup. Setahun 2 tahun bisa tutup itu. Dan kagak ada untungnya, rugi aja yang ada. Karena Allah berjanji, Allah akan menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah. Tapi orang yang bersedekah insya Allah sukses hidupnya. Maka dari itu ini kan permasalahan hutang piutang itu termasuk dalam kategori pikiran saya, dia termasuk kasus besar. Coba kalau kasus besar itu tangani dengan membaca surat sholawat munjiat. Itu dibaca sholawat munjiat setelah sholat malam, yaitu sholat hajat 4 rakaat. Mula-mula rakaat pertama kita baca Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali. Rakaat kedua kita baca Qul huwallahu ahad sebanyak 20 kali. Jangan salah, naik lagi nanti. Rakaat ketiga kita baca Qul huwallahu ahad sebanyak 30 kali. Rakaat keempat kita baca Qul huwallahu ahad 40 kali. Setelah itu duduk membaca sholawat Nabi barang 3 kali atau 11 kali, lalu membaca sholawat munjiat 1000 kali. Setelah itu memohon kepada Allah, ya Allah dengan berkah dan karomah sholawat munjiat yang saya baca, tolong bagaimanapun caranya, tolong selesaikan masalah hutang piutang saya. Udah, jangan pakai pinjam lagi ke tempat lain. Kalau kita minjem ke tempat lain yang ada nambah masalah. Ya kalau kita masih dipercaya. Kadang keminjem ke saudara pun saudara jadi masalah juga. Mintanya kepada Allah aja, minta kepada Allah dan juga bersolawat kepada Rasulullah. Kerjakan itu sampai berhasil membayar utang. Insya Allah nanti kalau niat kita ada, Allah akan memudahkan jalannya. Jangan aduh bang, saya udah ngerjain nih berapa kali semalam aja, tapi kok nggak berhasil. Nah semalam ini kan kerjakan 7 malam berturut-turut itu. Nanti kalau belum minta lagi, tapi yang udah saya kerjakan itu 3 malam. Dari rencana 7 malam, 3 malam alhamdulillah udah berhasil. Itu Allah sampaikan hajat saya. Itu mungkin karena hajatnya ringan. Coba yang berat itu, misalnya katakanlah seperti hajat utang piutang ini, itu tolong dibacanya sampai 7 malam. Itu berturut-turut ya, mulailah dari jam 12 malam. Itu biasanya berakhir kalau saya jam 4 pagi berakhir. Sampai subuh juga nggak apa-apa. Kemudian itu baca sholat munjiatnya selama 7 malam berturut-turut sebanyak 1000 kali. Sebab saya pernah membaca di dalam kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidi Sadat, itu disebutkan siapa yang membaca sholat munjiat sebanyak 1000 kali di tengah malam, insya Allah Allah akan mengabulkan hajatnya. Hajat apa aja boleh minta. Jangan juga kelewatan mintanya. Saya minta uang 1 triliun. Bukannya Allah nggak bisa ngasih, tapi kadang kitanya ini yang nggak sadar diri. Yo sebanyak itu buat apaan? Kita dikasih bayar utang kita udah selesai. Itu namanya kita kan, kalau bisa gitu namanya kita serakah. Wailul likulli humazatil lumajah, celaka bagi orang yang suka ngumpulin harta dengan cara yang tidak halal. Lalu alaji jamaah malau adada, yang menghitung-hitung hartanya nggak boleh kurang sedikit pun. Pokoknya kalau hilang 10.000 ribut nanti. Sampai sore itu merepetnya itu. Papa uang hilang 10.000 ini tuh segala macam. Itu berkahnya datangnya dari mana? Nggak ada berkahnya kalau kayak gitu. Kalau kita terhimpit hajat besar, misalnya hutang piutang dengan yang besar seperti itu, coba insya Allah kerjakan sholawat munjiat itu. Karena saya juga udah ngerasain berkali-kali sholawat munjiat. Yang dagangnya pengen rame, yang itu termasuk hajat
yang kecil, agak kecil lah gitu kan. Itu insya Allah kita bacain sholawat munjiat seperti itu juga, kerjakan 7 malam. Kemudian nanti dibacakan sholawat abai wa umahat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimi abai wa umahat, itu baca pagi-pagi 100 kali. Dan di sepanjang perjalanan dagang itu baca sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau baca ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Itu aja dibaca terus menerus. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara itu. Yang penting pertama, jauhi riba. Jangan makan riba, bagaimanapun caranya jangan makan riba. Yang kedua, jangan makan kawan. Ini mau dapat duit banyak, makan kawan, jangan seperti itu. Karena saya udah ngerasain berkali-kali. Mudah-mudahan ini kan dengan cara seperti ini, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita. Lalu masalah sakit, kalau masalah sakit coba insya Allah dibacakan sholawat munjiat juga 1000 kali, ditaruh di air, ditiupkan air, diminumkan atau diusapkan ke badan. Minta dulu kepada Allah hajatnya seperti apa. Ya Allah, sehatkan badan saya, sehatkan badan orang yang minum air ini. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Karena udah ngerasain juga itu, ada yang sakit lalu dibacakan sholawat, walaupun bukan sholawat munjiat, sholawat Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu kan dibaca itu aja. Itu alhamdulillah bisa sehat, apalagi sholawat munjiat. Nah, ini dulu saya ada satu pengalaman, saya pernah tinggal di sebuah tempat itu saya sewa rumah di situ. Ibu yang punya rumah ini bercerita bahwa ibu dulu sakit kanker payudara, itu harus dipotong, itu harus dibuang payudaranya. Gimana anak gadis kan, kasihan. Lalu ibunya tuh orang Malaysia, ibunya itu berusaha dengan minta kepada Allah itu setiap Jumat itu dia bacakan sholat di air, lalu airnya itu dibawa ke masjid-masjid. Itu berapa botol itu airnya dibacain salawat itu. Jadi kan orang di mimbar masjid baca salawat. Nah itu dibaca, kemudian alhamdulillah dengan izin Allah itu baik, hilang sama sekali kankernya. Nah itu juga, dan jangan lupa bersedekah. Dulu saya punya orang yang paling saya kenal itu dalam hidup saya kenal itu, dulu dia miskin papa. Ketika itu malam itu dia bermimpi, nah katanya kan, kalau bahasa sana makan bahasa Sunda, Neng katanya kan, besok kalau ada orang tukang minta-minta, bagaimanapun juga nanti Neng kasih, jangan nggak ngasih. Setelah ini Neng sedekah, kalau di sana kan sedekah. Sedekah itu pakai kalau zaman dulu namanya limun. Neng sedekah pakai limun. Kemudian nanti kalau ada orang minta-minta tetap Neng kasih. Tujuannya mau sedekah, pengen bersedekah, jangan ditolak walaupun cuman waktu itu kan 100 rupiah, 200 rupiah masih pakai tahun-tahun 1970. Nah tuh jangan lupa Neng sedekah itu, katanya gitu. Alhamdulillah setelah ini mudah-mudahan hidup Neng jadi berkah. Alhamdulillah sampai hari ini udah pergi haji 2 kali, rumah sewanya banyak, dagangnya laku, tokonya banyak, anaknya kaya-kaya yang saya tahu. Nah itulah berkah daripada sedekah. Itu semuanya berkah daripada yang Allah ajarkan. Itu kan setan ngajarinnya apa? Jangan sedekah, ntar lu jadi miskin, harta lu berkurang. Memang berkurang secara hakikatnya, tapi bertambah berkahnya. Nah bertambah berkahnya itu setan kagak mau. Dan juga dia menghalangi kita untuk berselawat. Jangan berselawat. Itu selawat minta supaya urusan dunia, nanti kamu gak ikhlas. Orang gua mintanya aja kepada Allah, lalu berselawat kepada Rasulullah supaya doanya naik ke hariban Allah. Karena Rasulullah mengajarkan begitu. Ada suatu orang Arab berdoa, lalu Rasulullah berkata, "Oh kamu kalau Rasul, ini orang kecepetan. Wahai Arab," katanya kan, "wahai orang Badui, kamu berdoa kecepetan." Bukan begitu. Tahu kamu kalau Rasul, kalau kamu berdoa kepada Allah, minta sesuatu, pertama pujilah Allah. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Lalu bacalah salawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu bacalah, mintalah kepentinganmu. Jadi 3 langkah. Pertama pujilah Allah. Kedua berselawatlah kepada Rasulullah. Ketiga baru minta doa. Apa doa kita minta? Apalagi kita lakukan di tengah malam. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dengan cara begini. Mudah-mudahan saya doakan semua yang nonton video ini bisa selamat dari masalah-masalahnya, hutang-hutangnya bisa kebayar. Mudah-mudahan penyakitnya bisa diangkat, dagangnya jadi rame. Karena saya juga dulu pedagang, ngerasain itu bagaimana susahnya pedagang apabila kita cuma mengandalkan jualan aja, bukan mengandalkan Allah. Itu kan ya memang sih jualannya. Dulu saya pernah jualan kentang itu di pinggir jalan, yang dapat omsetnya itu 200, 300, paling-paling untungnya ada 50.000, 30.000. Tapi alhamdulillah saya dapat rezeki dari tempat lain, dapat $3.000 dari tempat lain. Maka dari itu bacalah selalu sholawat kepada Rasulullah, dan bacalah selalu istighfar. Bacalah ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Jangan lupa sholat jamaah, laki-laki jangan lupa ke masjid.
terus kerjakan di masjid. Sholat jamaah, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Sholat jamaah di masjid, membaca salawat, membaca Al-Quran, itu semua tuntunan daripada Rasulullah. Membaca surat Al-Waqiah juga, itu saya dulu dari susah banget itu, dari nggak punya apa-apa itu. Alhamdulillah membaca surat Al-Waqiah yang nggak pernah saya lupa, dan membaca salawat setelah dan sebelumnya. Itu alhamdulillah udah jauh lebih bagus daripada hari yang lalu, daripada hari-hari sebelumnya. Bahkan perjalanan saya dari ujung Sumatera ke ujung Sumatera itu cuma bawa duit di 38 ribu atau 35 ribu, nggak nyampe 40 ribu. Alhamdulillah nggak pernah lapar sepanjang perjalanan. Banyak banget yang nolongin. Itu berkah dari membaca surat Al-Waqiah dan selawat kepada Rasulullah. Kita tambah dengan sholat-sholat tahajud. Mudah-mudahan semua ini Allah mudahkan segala urusan kita. Kepada orang-orang yang masih orang tua, masih punya bakti kepada orang tua, itu apa namanya, kalau ada dosa-dosa, mohon maaf kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua juga nggak benar juga nih. Kadang-kadang orang tua nggak betul juga. Tetapi Allah yang tahu lah bagaimana kisahnya. Mudah-mudahan yang penting kita nih terus membaca salawat kepada Rasulullah, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya ini bisa Allah mudahkan urusannya, bisa hilang kesulitannya, bisa dijauhkan daripada perbuatan riba, bisa hidup dengan lebih baik lagi. Jangan lupa itu, jangan kayak Salabah nanti. Salabah itu dulu adalah sahabat Rasulullah yang miskin papa. Lama-kelamaan dengan berkah doa yang diucapkan Rasulullah, dari kambing 2 sehingga menjadi beratus-ratus kambing itu. Sehingga Salabah lupa dengan sholat jamaah. Sehingga Rasulullah bertanya, Salabah kemana? Salabah nggak ada di sini ya Rasulullah, dia ke lembah Anu, dia lagi ngurus kambing-kambingnya. Sampai ketika diminta zakat, Salabah nggak mau, ini jizah ini dia bilangnya kan. Jizah itu kan tarikan kepada orang tadi kan, tarikan keamanan kepada orang-orang yang bukan Islam di wilayah Islam. Nggak mau Salabah, sampai padahal ini Rasulullah yang nyuruh. Salabah nggak mau, sampai Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Baru dia mau kasih, ya Abu Bakar. Ketika turun ayat kalau nggak salah itu, dia ketakutan, dia kasih, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ya Khalifah, ini zakat saya. Khalifah nggak mau, kenapa saya tidak mau nerima apa yang Rasulullah nggak mau terima, maka saya nggak mau terima. Nah, itulah jadi hidupnya nggak berkah. Gitu juga kita, suami istri kerja, suami kerja, tapi utang nggak hilang-hilang. Kenapa sebabnya? Karena berkahnya yang nggak ada, berkahnya yang nggak punya. Itu masalahnya. Gaji banyak, bonus banyak, berkah nggak ada, ya hilang. Ada, saya pernah ngelihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana orang yang tanahnya banyak, tanahnya luas, peninggalan orang tuanya, kontrakannya banyak, bisa habis. Tapi ada orang yang kalau jualan kita lihat lucu jualannya seuprit, ini dapat untungnya berapa? Kalau kita kalkulasi itu semuanya dari modal-modal itu kagak nyampe kali 500 ribu. Tapi alhamdulillah dengan berkah dari dia berbakti kepada orang tuanya, dengan berkah dari sholat tahajud yang dia kerjakan, sekarang dia tempat warung kedainya itu udah jadi rukoh, lantai 2, itu berapa miliar harganya, udah dagangannya rame, itu penuh, yang beli silih berganti. Setiap saat saya datang ke situ, mesti Tengku nggak ada. Kenapa? Ya Tengku lagi pergi ke pesantren, yang ngejajain anak buahnya, rame yang beli itu. Itu kan berkah dan karomah dari sholat tahajud, membaca salawat, dan membaca Al-Quran, terutama surat Al-Waqiah yang diulang-ulang. Itulah satu ayat surat Al-Waqiah bisa membuat keberkahannya, bisa membuat seperti itu. Apalagi kalau kita melajimkan membaca Al-Quran semuanya setiap hari, katakanlah satu hari 1 juz saja. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum manasina wa alimna minhum jahilna warjukna tilawatahu ana alaili wa atrafan nahar. Salatullahi ma'salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa alihi zawil qurban. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ini suara ombak berdebur di tepi pantai ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada semua yang menonton video ini, YouTube ini. Mudah-mudahan nih kalau ada yang ada itu kisah-kisah dari diri sendiri, boleh dikirim ke email saya sibujangjauh74@gmail.com. Nanti insya Allah kita tayangkan di sini. Kita mintakan doa kalau memang itu kesusahan, kita mintakan keberkahan kalau memang itu kebaikan. Allahumma sholli wa sallim. Mudah-mudahan keberkahannya juga menular kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.